Ya, masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Ini benar dengan Hana yang kemarin menghubungi saya? Iya benar Bu. Naik apa kesininya? Tadi naik motor. Oh, gimana cuaca di luar? Tadi saya pas lagi di jalan agak mendung sih Bu, tapi belum hujan. Aman ya di Aman. jalan aman. Oke, ada kesibukan apa hari ini? Cuma kuliah doang sih paling tadi pagi. Mau kuliah. Oke. Sebelum memulai sesi konseling pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Saya Sofiola Istiharosa. Hana bisa panggil saya dengan Ibu Sofi. Nah, pada sesi ini saya yang akan menjadi konselor Hana. Senang rasanya bisa bertemu dengan Hana pada pertemuan kali ini. Iya Bu. Oke, sebelumnya sudah pernah melakukan sesi konseling? Belum Bu, ini konseling pertama saya. Oke, jadi ini konseling pertama kamu ya? Iya Bu. Oke, baik. Oke, saya akan menjelaskan sedikit tentang konseling ya. Iya, Jadi Bu. konseling adalah proses pemberian bantuan dari konselor saya kepada Hana selaku konseli. Nah, pada sesi konseling ini saya berharap Hana bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri, dan juga di sini kita akan menemukan alternatif penyelesaian masalah. Nah, dalam konseling ini juga ada sesi kerahasiaan atau asas kerahasiaan, yang dimana nanti masalah yang Hana akan ceritakan tidak akan tersebar luaskan oleh saya, dan Hana bebas bercerita kepada saya. Baik Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Tidak ada Bu. Oke, baik. Ini saya akan bagikan selembaran kertas. Nah, Hana coba Hana ceritakan permasalahan yang Hana alami dan Hana tuangkan ke dalam tulisan. Sudah? Sudah Bu. Oke, kita lihat kabar Hana hari ini. Baik sih Bu, tapi emang ada permasalahan yang saya alami sih Bu, kayak saya ini kan baru masuk kuliah. Lingkungan perkuliahan tuh masih baru banget untuk saya sendiri Bu. Soalnya saya bukan dari asal sini Bu, saya dari luar kota, jadi semuanya masih baru banget untuk saya. Ini lingkungan baru buat saya, jadi saya sulit untuk mulai pertemanan dengan teman-teman saya di kampus. Oke. Jadi Hana sulit beradaptasi di lingkungan perkuliahan ya. Saya mengerti perasaan Hana saat ini. Coba bisa diceritakan lebih lanjut apa yang membuat Hana merasa sulit beradaptasi? Saya ngerasa nggak pede Bu untuk mulai percakapan dengan teman-teman saya. Soalnya saya ngerasa tuh, saya ngeliat teman-teman saya udah punya kelompoknya masing-masing Bu. Jadi kayak saya bingung untuk berbaurnya gimana Bu. Oh, jadi ada rasa ketidakpercayaan diri yang menghalangi Hana dalam membangun pertemanan di lingkungan perkuliahan ya. Ada nggak pengalaman spesifik yang membuat Hana merasa seperti itu? Paling saat pembagian kelompok sih Bu, yang kalau misalnya kelompoknya nggak dipilih oleh dosen, harus milih kelompok sendiri-sendiri, itu saya saya sulit untuk masuk ke kelompok, bikin kelompoknya itu Bu. Paling itu aja sih. Jadi ada semacam rasa ketakutan yang berperan dalam permasalahan Hana. Nah, bagaimana rasa takut itu mempengaruhi kehidupan sehari-hari Hana? Ada sih Bu, paling saat setiap saya pengen coba mulai percakapan, saya takut salah bicara, atau saya juga ngerasa kayak saya kurang menarik deh Bu untuk teman-teman saya di kampus. Jadi saya lebih milih untuk diam sama menjauh dari teman-teman saya. Saya paham apa yang sedang Hana rasakan saat ini. Ketika ingin berbaur dengan teman sekelas, tapi bingung nih harus memulai pembicaraan, kayak takut gak cocok, ya kan? Jadi sehingga kamu tuh lebih memilih untuk
tidak berinteraksi dengan mereka ya. Iya Bu. Apakah kesulitan itu mempengaruhi nilai akademik Hana? Sejauh ini sih tidak ada kendalanya ya Bu. Kalau misalnya ada diskusi kelompok, paling saya bisa sih untuk berpartisipasi dengan baik Bu. Saya bisa nyampaikan pendapat saya sama kerjasama dengan teman-teman saya. Oke, baik. Dari masalah yang Hana ceritakan tadi kepada saya, Hana hanya terfokus pada rasa ketakutan dan rasa ketidakpercaya diri. Coba kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Ada nggak di mana Hana merasa nyaman berinteraksi atau rasa percaya diri Hana itu muncul? Coba Hana tuangkan ke dalam tulisan. Namanya. 3 baris. Lucu. Sudah? Sudah Bu. Jadi saat berdiskusi kelompok ya, coba kamu ceritakan lebih lanjut. Mungkin saat saya berdiskusi dengan kelompok, saya masih bisa berinteraksi dengan lancar sih Bu, karena saya hanya terfokus pada topik yang didiskusikan pada kelompok itu aja sih Bu, jadi saya nggak terlalu mikirin permasalahan yang saya takuti. Jadi dalam cerita alternatif kamu, bagaimana coba kita perkuat lagi agar bisa lebih sering terjadi? Mungkin saya bisa mencoba masuk organisasi yang saya sukai sih Bu, dan coba mulai berinteraksi lagi dengan belajar lagi dan mulai dari awal lagi berinteraksi dengan teman-teman kelas saya Bu. Itu langkah yang baik. Wajar jika kamu merasa canggung atau tidak nyaman. Itu bukan tanda kelemahan, tapi tanda bahwa kamu tuh sedang bertumbuh dan menghadapi tantangan baru. Terima kasih ya Bu, saya merasa lebih baik lagi dan saya merasa lebih terbuka lagi pikirannya Bu. Sama-sama Hana, saya harap kita bisa bertemu lagi untuk melihat bagaimana perkembangan di cerita alternatif kamu lainnya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Hati-hati di jalan ya. Iya Bu, terima kasih Bu.